Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Qobun Salim dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan materi tentang cara Al-Quran diwahyukan ya. Bagaimana caranya? Yuk kita simak sahabat-sahabatku semuanya. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur ya. Tahukah kalian bahwa Al-Quran yang kalian baca sekarang ini diturunkannya tidak sekaligus? Ya benar, Al-Quran memang diturunkannya secara berangsur-angsur. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsi wa nazzalnahu tanzila, yang artinya dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian yang terdapat di surah Al-Isra ayat 106. Itu sahabatku semuanya. Jadi Al-Quran itu tidak sekaligus ya diturunkan, tapi berangsur-angsur. Selanjutnya, dengan diturunkannya Al-Quran secara perlahan-lahan tentu membuat orang kafir waktu itu bertanya-tanya, mengapa Allah menurunkannya demikian? Hal ini dapat kita lihat kisahnya dalam Quran surat Al-Furqan ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazina kafaru laula nuzzila alaihil qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Shadaqallahul adzim, yang artinya berkatalah orang-orang kafir ya, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, teratur, dan benar. Surah Al-Furqan ayat 32 ya. Nah, itu sahabatku semuanya. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Selanjutnya, dengan adanya pertanyaan tersebut dari orang-orang kafir, maka dalam ayat tersebut juga Allah Subhanahu wa taala menjawab ya, supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacakannya secara tartil, teratur, dan benar. Di samping itu, tujuan lain dari Al-Quran diturunkan secara perlahan adalah agar mudah dihafal ya, dimengerti, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, banyak ayat-ayat yang diturunkan merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan atau penolakan suatu pendapat atau perbuatan. Selanjutnya, yang ketiga adalah ayat-ayat diturunkan karena ketika itu terdapat peristiwa yang tidak dapat dipecahkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga menunggu turunnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Adapun ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan Allah Subhanahu wa taala ayat 1-5 surat Al-A'la. Sewaktu Nabi Muhammad SAW berkhalwat menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat terakhir yang diturunkan adalah ayat 3 dari surat Al-Maidah, yaitu diturunkannya di padang Arafah. Sewaktu Nabi Muhammad SAW menjalankan ibadah haji wada.
cara-cara Al-Quran diturunkan. Sementara itu, cara-cara Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. 1. Malaikat Jibril alaihissalam memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Maka dalam hal ini Nabi Muhammad SAW tidak melihat apapun, hanya merasa bahwa itu sudah berada di dalam kolbunya. Sebagaimana sabda beliau, Ruhul Kudus mewahyukan ke dalam kolbuku. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabi aw yursila rasulan fayuhiya biidnihi ma yasha'u innahu aliyun hakim. Itu ya sahabatku semuanya, yang artinya adalah dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Surah Asy-Syu'ara ayat 51. Malaikat Jibril alaihissalam menampakkan dirinya kepada Nabi berupa seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepadanya sehingga beliau mengetahui dan hafal benar akan kata-kata itu. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu wahyu datang seperti gemerincingnya lonceng ya. Cara inilah yang amat berat dirasakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang di keningnya berpancarnya keringat meskipun di musim dingin ya. Kadang unta beliau terpaksa berhenti dan duduk karena terasa amat berat. Bila wahyu itu sedang diturunkan ketika beliau mengendarai unta, diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit ya. Aku adalah penulis wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turunnya wahyu itu seakan-akan diserang oleh demam yang keras dan keningnya bercucuran seperti permata. Kemudian setelah selesai barulah beliau kembali seperti biasa ya. Nah itu jadi bagaimana cara Al-Quran itu turun ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berbagai caranya. Terus selanjutnya cara yang keempat ya, Malaikat Jibril alaihissalam menampakkan dirinya kepada Nabi tidak berupa seorang laki-laki, tetapi benar-benar dalam wujud aslinya ya. Nah, wujud asli Malaikat Jibril ya sahabatku. Hal ini tersebut dalam surat An-Najm ya ayat 13 dan 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad rahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Yang artinya sesungguhnya Muhammad telah melihatnya pada kali yang lain, kedua ketika ia berada di Sidratul Muntaha. Itu ya sahabatku semuanya, cara wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikianlah ya cara-cara Al-Quran diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam ya sahabatku. Nah, itulah mudah-mudahan ya, karena Al-Quran itu yang membaca Al-Quran itu menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya membaca Al-Quran harus benar, tajwidnya juga harus benar, karena
Kalau kita salah melafadzkannya, itu menjadi salah maknanya ya. Nah, itu ya sahabatku semuanya, cara Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Sekian dulu sahabatku semuanya, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.